Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Zaini. Saya biasa dipanggil Maya. Saya dari Prodi Pendidikan dan Sastra Bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit, Jakarta. Pertama-tama, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, berkahnya, dan hidayahnya hingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meraih kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, tak lupa saya sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Ahmad Fotoni, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan ujian akhir semester kali ini. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang biografi salah satu sastrawan yang ada di Indonesia. Kalian mungkin sudah tahu karena beberapa karya-karya beliau itu sudah banyak sekali dan bagus sekali. Siapa dia? Simak penjelasannya. Oke teman-teman, di slide foto tadi itu adalah seorang sastrawan dan salah satu penulis yang terkenal di Indonesia. Beliau adalah Darwis atau yang biasa kita kenal dengan nama pena Terelie. Beliau dilahirkan di Kota Lahat pada tanggal 21 Mei 1979. Beliau bukanlah seseorang yang terlahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Orang tuanya sehari-hari memiliki mata pencarian sebagai petani yang memiliki beberapa anak. Beliau merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara. Meskipun begitu, orang tua Darwis membesarkan dan mendidik anaknya agar menjadi pribadi baik dan pintar. Tidak seperti penulis pada umumnya, Terelie tidak pernah menuliskan biodatanya seperti kontak, riwayat hidup, dan lain-lain. Jadi untuk sosial media pun beliau tidak ada, yang ada hanya akun Facebook saja, dan itu sudah diikuti oleh beberapa juta orang, sekitar 6 juta orang. Bahkan beberapa orang mengira bahwa beliau ini penulis asing yang bukunya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi Terelie memastikan bahwa beliau ini adalah warga asli negara Indonesia. Jadi beliau ini emang kehidupannya itu jarang bisa diakses oleh masyarakat karena beliau juga tidak mau memperlihatkan atau mempublikasikannya. Terelie banyak menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Semasa menginjak usia masuk sekolah, Terelie mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Kikim Timur atau Kecamatan Kikim Timur. Kemudian Terelie melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 2 Kikim yang juga terletak di wilayah Kabupaten Lahat. Setelah mulai menginjak usia sekolah menengah atas, Terelie mulai keluar dari kampung halamannya untuk meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 9 Bandar, yang tepatnya di Lampung. Selanjutnya, kehidupannya di Bandar Lampung telah membuat sosok Terelie menjadi seorang yang haus akan ilmu. Terelie memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Dia ingin mengenyam pendidikan tinggi terbaik yang di Indonesia. Maksud dari keinginannya tersebut adalah kuliah di Universitas Indonesia atau disingkat UI. Di sana ia mengambil jurusan akuntansi. Jadi sedikit informasi bahwa Terelie ini sudah menikah dengan perempuan yang bernama Rizky Amelia. Dari pernikahan beliau dengan Rizky Amelia, beliau dikaruniai anak yang bernama Abdullah Pasai dan Faiza Askia. Baik, setelah ini kita akan mengetahui tentang fakta-fakta menarik tentang Terelie. Fakta-fakta yang menarik dari Terelie, yang pertama, beliau lahir di keluarga sederhana, bahkan tak ada dalam keluarganya yang berdarah seni. Terus yang kedua, orang tuanya bekerja dengan petani yang mempelajari seni literasi secara otodidak. Selanjutnya yang ketiga, beliau bukanlah anak kota,
ia tumbuh di daerah pedalaman Sumatera. Yang keempat, kampung halamannya adalah Lahat, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Tak jarang pula ia menyebutkan berkali-kali tentang kehidupan khas Sumatera dalam beberapa karyanya. Yang kelima, ia keluar dari kampungnya pertama kali saat mengenyam pendidikan SMA di Bandar Lampung. Yang keenam, ia melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi, yaitu Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Indonesia. Yang ketujuh, setelah lulus kuliah baru mulai aktif menulis buku fiksi. Setelah itu yang kedelapan, beliau tetap aktif sebagai pekerja kantor. Dirinya adalah seorang akuntan. Yang kesembilan, beberapa karyanya sukses diangkat ke layar lebar. Di antaranya adalah Hafalan Sholat dan Nisa, Moga Bunda Disayang Allah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, nama pena yang digunakan adalah Tirili, yang dalam bahasa India bermakna untukmu. Nah teman-teman, itu tadi adalah sedikit informasi tentang biografi penulis Tirili. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku membaca novel karya-karya beliau. Jadi waktu dulu aku SMP itu aku sudah membaca beberapa karya beliau. Yang salah satunya seri Anak Mama, itu ada sekitar 4 novel atau 5 novel, itu aku lupa. Selanjutnya untuk seri yang kedua ini aku paling suka banget, yaitu seri Pulang dan Pergi. Dari semua novel karya-karya beliau, ya semuanya aku suka. Karena apa? Disitu banyak banget pesan moral yang dapat kita ambil, mulai dari kekeluargaan, persahabatan. Oke teman-teman, jadi menurut saya Tirili itu berhasil mengajak pembaca untuk masuk ke dalam ceritanya. Jadi kalian yang belum pernah membaca karya-karya beliau, silahkan dibaca. Rekomendasi banget bagi kalian semuanya. Aku jamin kalian pasti nggak rugi kalau membaca novel-novel dari beliau. Ya meskipun mungkin menurut kalian yang masih awal-awal membaca mungkin sedikit bingung karena emang tata bahasanya sedikit tinggi, sedikit. Kalau menurut aku dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku membaca alhamdulillah biasa saja. Karena kan sudah terbiasa dengan tata bahasa yang digunakan oleh beliau. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ini aku ada satu quotes dari beliau yang aku kutip dari novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Hidup itu terus berlanjut, tidak peduli membahagiakan ataupun menyakitkan. Biarlah waktu yang menjadi obatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.